Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita kembali lagi dalam program ini. Kali ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ketiga. Saya bacakan untuk saudara ya. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah saudara, ini adalah cerita yang sangat menarik tentang seorang gadis yang menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, kabar gembira kepada nyonyanya, kepada tuannya ya. Ya, ini cerita tentang seorang panglima ya yang telah pergi berperang ke Israel, kemudian membawa pulang seorang tawanan wanita, anak mungkin masih muda, cuma berapa umurnya ya mungkin 20 atau belasan mungkin ya. Dan kemudian panglima ini memberikan kepada istrinya itu, yaitu untuk menjadi pembantu istrinya. Panglima ini bernama Panglima Naaman. Dan ketika wanita ini sampai di rumah majikannya yang baru, begitulah dia melihat majikannya adalah seorang ternyata sakit kusta. Kemudian dia berani menceritakan bahwa kepada nyonyanya bahwa sebenarnya ada seorang nabi Tuhan yang ada di Samaria yang bisa menyembuhkan penyakit tuannya itu. Jadi dia menyampaikan berita itu, kabar baik itu kepada nyonyanya. Nyonyanya itu menyampaikan kabar baik ini juga kepada suaminya. Suaminya ini langsung memberitahukan juga kepada Raja Aram supaya bagaimana biasa bertemu dengan nabi yang ada di Samaria itu. Kemudian raja menulis surat kepada Raja Israel supaya Raja Israel menyembuhkan dia. Wah, ketika surat itu diterima oleh Raja Israel, dia merasa marah. Ini Raja Aram mau cari gara-gara dengan saya. Bagaimana saya bisa menyembuhkan seorang sakit kusta? Tapi kemudian Nabi Tuhan, Nabi Elisa mendengar berita itu, kemudian dia menyuruh dia datang. Akhirnya cerita bahwa Naaman datang ke tempatnya si Elisa itu. Akhirnya kemudian Nabi Elisa menyuruh dia mandi di sungai Jordan. Akhirnya kembali dia sembuh total dari penyakitnya itu setelah dia mencemplungkan dirinya ke air itu 7 kali, kemudian dia jadi sembuh. Kisah ini saya yakin sudah saudara ketahui. Nah saudara, yang ingin saya sampaikan sekalian adalah bagaimana anak muda ini, gadis ini begitu bersemangat menyampaikan berita yang dia tahu tentang Tuhan, kabar yang baik untuk orang lain. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah saudara, jangan lupa menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum kenal Tuhan ataupun belum mengetahui Tuhan yang kita punya, yang begitu luar biasa mengasihi kita, yang mau memberikan kepada kita hidup yang kekal di surga nanti, yang melalui dia kita diselamatkan, melalui Tuhan Yesus kita diselamatkan. Nah kabar baik ini banyak orang belum tahu, yang mana kita perlu sampaikan kepada orang lain. Nah kita perlu belajar seperti gadis ini, begitu berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, supaya orang lain itu mendapatkan kesembuhan, mendapat berkat, mendapat pertolongan dari Tuhan. Nah saya yakin ketika Naaman pulang sampai ke rumah ya, ini gadis bukan lagi menjadi pembantunya dia, tetapi diangkat menjadi anak mungkin ya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, ini gadis tidak melihat itu adalah musuh, itu adalah orang yang menangkap dia. Dia menyampaikan kabar baik kepada orang ini. Pujilah nama Tuhan. Nah kita perlu belajar untuk bisa sampai kepada kondisi seperti itu. Jangan lupa untuk menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Jangan lupa untuk menyampaikan firman Tuhan, kabar baik kepada banyak orang yang lain yang ada di luar sana. Pujilah nama Tuhan. Nah saya percaya bahwa pada waktu kita melakukannya itu, mungkin pertama kita tidak diterima dengan baik, bisa jadi, tetapi jangan takut, teruskan saja, sampaikan saja, maka suatu hari orang lain akan juga bisa menerima kebenaran yang kita sampaikan yang memang benar adanya. Nah saya juga pernah mengalami waktu dulu, waktu masih sekolah juga ya,
menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Banyak orang tidak percaya, tapi kemudian pada suatu hari mereka menjadi percaya. Mereka berterima kasih kepada kita karena ya, benar-benar mereka sadar bahwa itu Yesus itu benar-benar Tuhan Allah yang luar biasa yang akan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Nah, mulai hari ini kita belajar untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kabar yang sukacita, kabar yang menyembuhkan, kabar yang menyelamatkan, kabar yang bagus untuk semua orang, supaya orang-orang bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita supaya kita belajar dari gadis kecil ini, supaya kita boleh menyampaikan satu berita yang luar biasa kepada orang lain, yaitu tentang kabar keselamatan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita, saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin.